Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya dari Prodi Manajemen semester 4, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang Human Capital dalam era Knowledge Economy dan Human Capital Readiness. Yang pertama yaitu ada Human Capital dalam era Knowledge Economy. Knowledge-based economy adalah sebuah istilah yang luas digunakan untuk mendeskripsikan ekonomi global masa kini. Knowledge-based economy ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi persaingan dan pertumbuhan inovasi yang ketat. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan mengubah cara berbisnisnya dari bisnis yang berbasis tenaga kerja menjadi bisnis berbasis pengetahuan, agar dapat bertambah dalam persaingan bisnis. Kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapasitas dari pengetahuan itu sendiri. Sejalan dengan penetapan manajemen pengetahuan knowledge management, knowledge basic economy adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada modal intelektual dan produksi, konsumsi, dan penyebaran pengetahuan. Satu, konsep human capital merupakan salah satu unsur terpenting dari aset tak terwujud organisasi. Semua aset terwujud tersebut, terutama keahlian, imajinasi, dan kreativitas karyawan, sangat vital bagi pencapaian keberhasilan organisasi. Pengukuran merupakan sarana untuk menilai seberapa baik pengguna dan efektivitas pengelolaan human capital. Yang kedua, human capital investment adalah pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal seseorang, maka akan meningkatkan produktivitas kerja orang tersebut. Hal ini berarti sejalan dengan teori human capital investment, bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam peningkatan produktivitas angkatan kerja yang bekerja. Pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang agent dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti, makin tinggi derajat pendidikan, makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Meskipun demikian, tidak jelas faktor mana yang muncul lebih dulu. Apakah perkembangan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya? Terhadap permasalahan ini, ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Kesimpulan, knowledge-based economy sangat erat terkaitnya dengan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki modal manusia human capital yang baik dan berdampak pada perbaikan ekonomi bangsa Indonesia. Human capital merupakan salah satu komponen utama di intellectual capital yang memiliki organisasi. SDM adalah cipta kapital yang dapat terus berkembang seiring dengan waktu, dinamika, lingkungan bisnis, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan bentuk indeks pembangunan manusia atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, menurut pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh Indonesia. Badan Pusat Statistik 2020 (HDI) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengatur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Human Capital Readiness. Peran Human Capital Readiness pada perusahaan merupakan salah satu supporting unit yang memiliki alur proses untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan melalui suatu keselarasan strategis. Proses penyelarasan antara strategi di unit bisnis dengan strategi perusahaan dilaksanakan dengan menentukan jasa strategis yang ditawarkan. Proses tersebut dimulai dengan adanya pengertian yang jelas mengenai perusahaan dan strategi unit bisnis sebagaimana ditunjukkan oleh line organization, strategi maps, dan balance scorecard. Masing-masing fungsi support unit ini harus menentukan cara bagaimana dapat membantu unit bisnis lain dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Peran human capital pada balance scorecard.
Perusahaan harus berfokus pada strategi serta terkait dengan peran map, strategi, dan balance scorecard dalam mengembangkan tujuan dan ukuran kinerja yang terkait dengan strategi perusahaan. Terdapat 5 prinsip yang menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan scorecard mereka untuk menyelaraskan proses manajemen kunci dan sistem untuk strategi. Balance scorecard menyediakan sistem yang memanfaatkan langkah-langkah tradisional yang tersedia saat ini untuk menyelaraskan metrik kinerja dari keempat perspektif keuangan, pelangganan, proses bisnis, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard berkembang dan mengalami evaluasi dari hanya sekedar cara untuk melakukan evaluasi kinerja sampai debat mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja yang bersifat operasional, sehingga menjadi sistem strategi manajemen mulai dari formulasi strategi sampai dengan implementasi operasional kegiatan setiap individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, human capital sebagai strategi partner perusahaan. Strategi SDM diterjemahkan menjadi inisiatif khusus SDM yang memiliki hubungan langsung dengan pencapaian strategis HR. Penyelarasan ini memungkinkan Departemen SDM mengembangkan strategi MAP yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara hubungan strategi HR dan tujuan perusahaan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.